di semester sehingga saat ini mahasiswa yang mengikuti itu adalah mahasiswa angkatan 2023. Ya, ini saya minta wajib untuk mengikuti semua, mohon untuk kehadirannya ya semua. Dan khusus untuk pengenalan ya bagaimana sebetulnya penanganan korosi yang ada di masing-masing atau mungkin di masing-masing teman-teman praktisi tekuni ya. Jadi udah hari ketiga, jadi hari pertama itu kita punya topik desain dan aplikasi sacrificial anode ya, pathogen protection. Kemudian hari kedua itu yang disampaikan oleh uh, Mas apa kemarin itu Bahtiar, Mas Bahtiar Mas. Pandi ya, dari Medco. Lalu hari Selasa kemarin itu adalah pencegahan korosi pada perpipaan ya surface water dan portable water ya dengan metode remineralisasi yang disampaikan oleh Mas Muhammad Sidik dari PT Bumi Jepara. Dan pagi hari ini atau setengah siang ini kita akan juga mendengarkan ya pengalaman-pengalaman dari Mas Sigit Setiawan di Cirebon Power Cirebon Power ini yakni pencegahan korosi di pembangkit dengan feed water treatment. Jadi mudah-mudahan manfaatkan sebesar-besarnya ya informasi yang diperoleh ini merupakan suatu mahal ya harganya. Jadi kesempatan untuk mendapatkan informasi ini tentu akan sangat terbatas sehingga saya kira manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk diseriusi untuk mendengarkan dan juga untuk menyimak ya apa-apa yang akan disampaikan oleh Mas Sigit. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Sigit dan kawan-kawan semua ya yang telah meluangkan waktu dan berkenan untuk memberikan materi ini kepada mahasiswa. Saya kira tidak hanya kepada mahasiswa, termasuk saya juga ya mendapatkan pencerahan ya dengan adanya informasi yang diberikan oleh para alumni ini. Nah untuk itu saya kembalikan ya terima kasih bahwa acara untuk kuliah pada pagi hari ini kita mulai saja. Silakan untuk dilanjut, Mbak. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya ikut Wassalamualaikum juga. warahmatullahi Bu Lili, terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Sigit untuk memaparkan materi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Salsabila. Sebelumnya saya nanya dulu, ini angkatan 2023 ini yang kemarin datang ke Cirebon Power bukan ya? Bukan ya? Yang Bukan. apa aja? Eh, Metalium, metalium bukan, bukan 2022 ya? kalau tidak salah. Oh, bukan ya Bu ya? Oh, Angkatan 22, Mas. Mereka yang kemarin itu oh kalau tidak ya, salah ya. 2022. Oke. 2022 yang kemarin. Ini 2023. Belum, Baik, belum baik Bu. waktunya. Nanti akan datang lagi. Nah, Silakan Bu kalau mau datang lagi. Oke, eh, monggo. oke saya share dulu screen saya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bapak. Oke, oke. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Bu Lili Pujiastuti, dulu dosen pembimbing saya, pas tugas akhir. Mungkin Ibu lupa-lupa ingat ya Bu ya. Saya dulu bioetanol Bu, jadi Ibu yang bimbing saya. Kemudian sepertinya ada dosen lain, cuman saya kurang kenal kayaknya ini Bu. Bu Masalah kenal Ibu. Warlinda. Oke, Bu siapa Pak? Bu Warlinda. Oh Bu baik, Bu Warlinda Warlinda, ada yang apa-apa, Bu terhormat juga Warlinda? Bu Warlinda, salam kenal Bu, saya Sigit, kemudian adik-adik juga dari 2023, dan mungkin juga ada beberapa alumni ya yang ikut, salam hormat juga buat teman-teman yang gabung. Eh, Senang sekali siang ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang pencegahan korosi pada pembangkit dengan feed water treatment. Eh, di sini memang background saya di pembangkit. Nah, mungkin langsung kita lanjutkan saja di slide pertama yaitu tentang pengenalan dulu. Eh, karena belum ada yang ke Cirebon Power, jadi saya sedikit kenalan Ibu. Oke, Ya, ya.
Nama saya Sigit Setiawan, saya angkatan 2003. Pendidikan saya dulu di D3 Teknik Kimia, ITS 2003 sampai 2006. Kemudian saya melanjutkan ke S1 Teknik Kimia di Universitas Diponegoro tahun 2007 sampai 2009. Kemudian pengalaman kerja saya hampir 100% semuanya di power plant atau di pembangkit listrik. Yaitu pertama saya di PT Nalco Indonesia sebagai technical representative tahun 2006 sampai 2010 selama 4 tahun. Di sini saya in charge di PT Tanjung Jati 1 dan 2 punyanya PLN, subcritical boiler dengan kapasitas 660 megawatt. Kemudian saya dapat apa namanya pindah ke Cirebon Power waktu itu tahun 2010. Nah, saya kalau dulu beberapa alumni pernah bilang ke saya bahwa kalau di tiga itu langsung jadi kepala regu Bu, ya Karu punya anggota itu ternyata tidak berlaku buat saya. Saya harus memulai dari bawah, dari teknisi. Sehingga saya awalnya jadi operator, CPP operator di Cirebon Power bareng sama Mas Sidik yang kemarin Bu. Ya, Dari tahun 2010 sampai 2015, kemudian saya dapat promosi jadi laboratory supervisor, kemudian sekarang di chemist engineer dari 2019 sampai sekarang. Dan semua pekerjaan saya memang saya tidak pernah berpindah dari pencegahan korosi di sistem inti pembangkit. Jadi memang saya sejak 2006 sampai sekarang, berarti 2024, semuanya pengalaman saya di pencegahan korosi di pembangkit. Pengalaman organisasi saya waktu itu 2004 pernah jadi sekum Fuki Alikrom, pernah ngundang Bu Lili juga waktu itu di masjid di Kenjeran kalau Ibu Lili masih ya. ingat. Kemudian saya ketua Himadekim 2005 sampai 2006, waktu itu pembimbingnya Bu Eli dan Pak Budi, pembimbing apa organisasinya. Ya, Kemudian saya sekarang kebetulan kemarin dipilih jadi wakil ketua IKA Dekim dari 2004 sampai 2028. Oke, kita mulai tentang sebelum kita masuk ke pencegahan korosi, maka sedikit saya deskripsikan proses di pembangkit ya. Nah, sebenarnya prinsip kerja pembangkit itu adalah konversi energi dari satu energi ke energi yang lain. Karena energi itu nggak bisa diciptakan seperti prinsip termodinamika. Energi itu hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, di PLTU sendiri kita merubah energi fosil batu bara, kebetulan batu bara di tempat saya itu untuk menjadi energi listrik. Tapi ternyata itu nggak bisa langsung dilakukan. Jadi harus ada konversi dulu dari energi panas yang dihasilkan oleh batu bara, diserap oleh air, kemudian airnya dirubah menjadi uap, dan uapnya ini digunakan untuk memutar turbin. Mungkin teman-teman dari teman-teman mahasiswa mungkin bingung gimana turbin, gimana generator. Maka kita bisa lihat di sini mungkin ilustrasi sederhananya adalah kalau teman-teman punya yang namanya generator sepeda ya, lampu sepeda. Kalau zaman saya masih ada tuh kalau lampu sepeda goes itu ada kayak dinamonya di rodanya. Kalau kita masukkan, kita tempelin ke roda, terus kita kayuh rodanya, maka lampu dari sepeda itu akan menyala. Jadi intinya adalah gimana cara kita menggerakkan dinamo ini. Nah, dinamo ini disebut dengan generator kalau di PLTU. Nah, kalau di sepeda kan paling cuma berapa kali. Kalau di generator karena besar, 600 megawatt, nggak mungkin dipancal. Jadi butuh energi yang lebih besar, yaitu energi yang kita pakai adalah energi uap bertekanan. Nah, sehingga kalau di sini kita berilustrasikan, bahan bakar ada teko yang dalamnya adalah air, itu dipanaskan untuk menjadi uap, kemudian digunakan untuk memutar baling-baling dari dinamo tadi, kemudian ini akan jadi energi listrik. Nah, jadi seperti itu. Ini sederhananya. Nah, nanti kita lihat coba siklusnya. Nah, ternyata untuk mengefisiensi agar semua energi dari batu bara yang terbakar itu bisa secara efisien energinya itu dikonversikan menjadi energi listrik, maka perlu sebuah siklus. Nah, siklus ini kalau di termodinamika disebut dengan siklus ideal Rankine. Di mana kalau kita bisa lihat di sini, boiler feed ini adalah pompa yang akan mengantarkan air menuju dalam boiler. Nah, boiler ini kompornya. Nah, batu bara adalah bahan bakarnya. Di dalam boiler di sini bertemulah dua energi apa bertemulah dua eh, fase antara panas dan fase liquid. Jadi air di boiler ini dipanaskan. Maksudnya boiler ini menjadi salah satu alat konversi energi utama yang ada dalam pembangkit selain turbin. Jadi batu bara yang dibakar akan menghasilkan panas, kemudian panasnya akan dirubah menjadi steam saturated dan kemudian dirubah lagi menjadi steam panas lagi menjadi steam superheated yang kering, kemudian dari superheated yang kering tadi
masuk ke dalam turbin. Nah, turbin ini berputar. Turbin ini berputar, kemudian karena satu poros dengan generator sehingga generatornya menghasilkan listrik. Nah, untuk mengefisiensikan siklus ini, maka steam dari turbin dikondensasikan lagi dengan kondenser dengan menggunakan air pendingin yang didapat dari luar, kemudian air pendinginnya akan didinginkan oleh cooling tower. Nah, air yang sudah didinginkan terkondensasi menjadi air, maka diputar kembali ke boiler dan kemudian berputar. Ini disebut dengan siklus yang ada dalam power plant. Nah, siklus ini disebut dengan water and steam cycle. Nah, dalam water and steam cycle ini bisa dibayangkan apabila terjadi salah satu alat, ya kan, alat mengalami sebuah korosi yang sangat masif. Kemudian korosi tersebut menghasilkan yang namanya produk korosi. Nah, produk korosi ini maka akan berputar dalam sini. Nah, kalau berputar dalam sini bisa merusak apa ya? Bisa merusak semuanya. Karena bisa dibilang air dalam power plant ini seperti darah dalam tubuh manusia. Jadi kalau salah satu kotor, maka ya semuanya akan kotor. Sehingga laju korosi dalam siklus ini tuh harus dijaga seminimal mungkin. Karena dulu seperti kata Bu Lili di kuliah ilmu bahan dan korosi itu nggak bisa dihentikan secara total, hanya bisa dikurangi lajunya. Karena ya bagaimanapun juga pasti akan terjadi tapi kita harus cegah seminimal mungkin. Kita lanjutkan. Ini adalah siklus sederhananya. Nah, oh ya, ini kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Nggak apa-apa. Langsung di-cut aja saya nggak apa-apa. Aman, santai kita ngobrolnya santai aja. Nah, kemudian, nah ini adalah siklus besarnya. Nah, tadi kan siklus kecil sederhana biar paham. Kalau ada air dipanasin, kemudian masukin ke boiler, kemudian jadi uap, muter turbin dan jadi generator. Nah, ini siklus yang agak eh, apa ya, agak rumitnya. Nah, di sini jadi di sini awal setelah air dikondensasikan itu ada banyak sekali heat exchanger. Nah, mungkin udah diajarin ya heat exchanger ya. Heat exchanger itu sebuah alat penukar panas yang untuk memanaskan air yang di situ ada fluida dingin dan fluida panas. Nah, kita ada punya berapa heater ini? Punya satu, dua, tiga, empat. Nah, kemudian kenapa air ini perlu dipanaskan, Mas? Agar pada saat mencapai ke boiler, air yang masuk ke boiler ini sudah cukup panas sehingga pada waktu pembakaran pertukaran panas dengan batu bara itu panasnya tidak membutuhkan panas yang cukup besar karena air yang dipanaskan itu sudah cukup panas. Nah, kita punya banyak heater nih, ada satu, dua, tiga, empat, kemudian lima di deaerator dan enam, tujuh, delapan. Nah, kemudian tanya lagi loh, pemanas-pemanas heater itu dapat dari mana, Mas? Nah, pemanas-pemanas heater ini diambil dari ekstraksi turbin. Jadi uap yang sudah digunakan untuk memutar turbin agar lebih efisien lagi, maka banyak sekali tappingan-tappingan steam yang dipakai untuk memanaskan air yang sudah didinginkan. Sehingga efisiensi perpindahan panas dalam unit utama ini menjadi lebih efisien. Sehingga batu bara yang digunakan untuk menghasilkan 1 kWh listrik itu lebih hemat. Kalau bahasa gampangnya kayaknya biar kayak kalau kita di sepeda motor itu biar bensinnya lebih lebih hemat. Makanya dibikin apa namanya siklus sedetail ini. Nah, bisa dibayangkan seandainya terjadi korosi dari salah satu tempat, maka ya korosi itu akan menyebar ke semuanya. Kalau airnya nggak bagus, maka semuanya ini akan terkorosi. Nah, bisa dibayangkan kalau apa namanya unit ini terkorosi, maka unit ini harus diberhentikan dalam waktu yang tidak ditentukan. Maksudnya gini, biasanya kan ada namanya perawatan unit. Nah, kalau terjadi sesuatu, kemudian alatnya rusak, maka ada namanya unscheduling shutdown atau shutdown yang tidak direncanakan. Nah, bisa dibayangkan kalau PLTU itu satu harinya untungnya 8 miliar misalnya. Untuk perbaikan saja butuhnya 1 minggu. Nah, bisa dibayangin berapa banyak gitu kan uang yang harus melayang gitu. Nah, makanya pencegahan korupsi di sistem utama ini harus dilakukan sebaik-baiknya agar tidak mengganggu operasional unit. Mungkin di sini juga bisa dilihat neraca massa dan neraca panasnya. Di sini ada kalau kita lihat di kondensat ini temperaturnya masih 42, kemudian naik ke daerah terus setelah dipanasin naik ke 144 derajat. Dan kemudian sebelum masuk boiler setelah dipanasin oleh 3 heater ini naik ke 267, kemudian dimasukkan ke boiler sehingga menjadi superheated steam sehingga menjadi panasnya sebesar 565 dengan tekanan 247. Ini super critical boiler.
Nah, kita lanjut sebentar. Nah, kalau tadi proses intinya, proses umumnya seperti ini. Jadi kalau PLTU itu ada batu bara untuk transportasi batu baranya yang akan dimasukkan ke boiler. Kemudian ada siklus yang tadi berputar itu di sini. Nah, kemudian siklus water treatmentnya. Water treatmentnya karena air yang digunakan untuk nanti memutar turbin itu bukan air sembarangan. Airnya harus diolah dulu, harus memiliki spesifikasi tertentu dahulu, baru dia bisa menjadi boiler feed water. Nah, kemarin Mas Sidik itu menjelaskan di sisi service waternya di sisi sini. Nah, saya akan menjelaskan di sisi air ujungnya, itu sisi nanti yang kita pakai yang masuk adalah demin water atau demineralized water. Kenapa kok harus demineralized water? Nanti kita akan jelaskan di. Tapi LTU atau siklus pembangkit itu umumnya seperti ini. Jadi ada batu bara sebagai bahan bakar, ada air, ada produksi air sebagai fluida yang bekerja nanti untuk siklusnya, untuk penggerak turbinnya menjadi uap, dan juga ada konversi dari uap ke air yaitu boiler. Nah, boiler di PLTU rata-rata memang boiler yang secara produksi lebih advance daripada boiler-boiler yang di utility ya, karena memang pressure-nya jauh lebih besar. Namun ada turbin dan generator yang menghasilkan listrik, kemudian akan ke jaringan. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini bagian-bagiannya. Ada coal, batu bara, bagiannya di sini. Ini boiler, turbin generator, ini water treatment-nya di sini, yang untuk memproduksi air umpan boiler nantinya. Oke, nah ini itu tadi adalah segambaran besar, gambaran sedikit gambar tentang power plant. Ini PLTU ya, di foto dari atas. Nah, ini boiler nih. Ini boilernya seperti ini. Nah, ini boiler ini tingginya 13 lantai. Kalau naik lift, kalau totalnya ada 26 lantai. Jadi tingginya sekitar 100 berapa? 100 meter kalau nggak lupa saya. Tapi intinya kita 26 lantai nyampe ke atas ya. Nah, kemudian makasih Mas. Kemudian kita punya stack juga di sini tingginya di 218 meter. Ya, sekitar 100 meter berarti ini. Nah, kemudian ini adalah batu bara yang kita stok di sini untuk kita masukkan ke jadi bahan bakar di boiler sini. Nah, di sini adalah pelabuhannya karena kita butuh batu bara banyak, kita pakai punya pelabuhan sendiri. Karena konsumsi batu bara kita nyampe 8.000 ton dalam satu hari. Nah, di sini adalah transmisinya, turbinnya di sini, transmisinya nanti ke transmisi yang akan didistribusikan oleh PLN. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian kita sudah masuk nih, udah paham nih prosesnya nih. Sekarang kita masuk ke dasar korosinya. Barangkali ada yang mau nanya dulu nih, nyampe proses belum kita masuk ke materinya. Nggak ada ya? Kita lanjutkan ya. Oke. Nah, definisi. Kalau definisi ini kayaknya Bu Lili sudah menjelaskan dengan begitu gamblang ya. Intinya korosi itu adalah sebuah proses yang merusak pada sebuah material di mana karena material tersebut bereaksi dengan lingkungannya. Handbook of Corrosion Engineering Pierre E. Roberts. Kalau kita bisa mengambil kata-kata dari definisi ini, maka kita bisa melihat ada 4 hal penting menurut saya. Yang pertama adalah proses yang merusak. Proses yang merusak terhadap material tersebut, kemudian adalah materialnya itu sendiri. Yang ketiga adalah reaksinya, yang keempat adalah lingkungannya. Jadi proses korosi itu adalah proses yang merusak terhadap sebuah material karena material itu bereaksi dengan lingkungannya. Jadi proses korosi sangat dipengaruhi oleh apa? Yang paling besar adalah material itu sendiri, apakah materialnya tahan korosif atau tidak. Yang ketiga adalah lingkungannya. Oke, nah nanti dari dasar-dasar apa namanya definisi ini kita bisa memilih apa sih sebenarnya treatment yang cocok untuk menghindarkan material tersebut dari proses korosi. Kita lanjut. Nah, identifikasi coba kita identifikasi itu ya. Korosi itu rata-rata adalah sebuah metal nih, kita sebut seperti Fe di sini. Ya, misalnya ini identifikasinya kita punya material namanya alferus atau carbon steel yang rata-rata banyaknya besi di sini. Kemudian lingkungannya adalah water and steam ya, kita anggap sama seperti PLTU tadi, atau yang banyak pipa-pipanya yang banyak dalamnya ada airnya. Nah, dalam pipa ini kalau ada air, maka umumnya akan terjadi namanya reaksi elektrokimia. Seperti yang disebut oleh Mas Bakhtiar sebelumnya, itu saya sangat sepakat bahwa sebenarnya semua material itu ingin berubah menjadi bentuk ternyaman atau bentuk yang paling stabil yang ingin diinginkan. Ya kalau Fe kembali ke bentuk asalnya, yaitu bisa jadi magnetite, hematite, atau jadi
FeOH, yaitu bentuk bentuk ras. Jadi yang ras yang kita bentuk ini, yang dibentuk oleh F ini sebenarnya ini adalah bentuk ternyaman dia. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Yang pertama ada cathodic side sama anodic side. Kita bisa bilang di sini kita anggap oksigen lah ya. Oksigen ini meminta elektron dari besi agar dia bisa menjadi H2. Karena elektron ini diberikan kepada oksigen, maka terpaksa besi harus melepas dua elektronnya sehingga Fe2+ lepas dari base materialnya. Fe2+ yang lepas bereaksi lagi dengan oksigen bebas yang lain menjadi besi oksida. Ini disebut dengan produk korosi. Nah, perlu digarisbawahi juga di sini bahwa yang berbahaya dalam proses siklus uap dan air tadi tidak hanya proses korosinya, tetapi juga produk korosinya. Kenapa? Karena produk korosi ini jika di dalam air, dia akan menjadi sebuah suspended solid atau pengotor, impurities dalam air. Nah, bisa bayangkan kalau produk korosi ini banyak kemudian masuk ke dalam siklus uap dan air yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yang di sini. Nah, bisa dibayangkan saat misalnya terjadi proses korosi di feed water tank misalnya. Kemudian produk korosinya banyak, karatnya banyak terbentuk. Kemudian dia masuk ke BFP, masuk ke heater, masuk ke boiler. Apa yang terjadi? Dia akan menumpuk di salah satu pipa di boiler dan dia akan bisa menyebabkan rupture atau pecahnya pipa yang ada di dalam unit yang lain. Sehingga memang siklus yang terjadi karena ini bentuknya siklus ya, siklus itu perputaran. Sehingga salah satu terjadi saja, korosi di salah satu sisi, korosinya terjadi, kemudian dia menghasilkan produk korosi, maka produk korosi tersebut akan mempengaruhi purity atau kemurnian air yang sehingga bisa membuat rusak peralatan-peralatan yang lain. Nah, itu yang harus kita waspadai tentang korosi ini. Nah, ini adalah identifikasi korosinya. Nah, kemudian bagaimana kita cara mengontrolnya? Nah, bagaimana kita cara mengontrolnya? Kalau yang kemarin dijelaskan oleh Pak Baktiar atau Mas Baktiar adalah bisa di-mute dulu. Oh, buntu dah. Oh, Admin tolong di-mute dulu sebentar. oh anu nih apa? Oh ya ya. Oke. Kalau kita berbicara corrosion control dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dan dijelaskan oleh Mas Baktiar sebelumnya dan dijelaskan oleh Mas Sidik sebelumnya, maka corrosion control itu bisa kita bagi menjadi dua. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya Bu Lilia. Ini teorisis banget soalnya. Nah, corrosion control itu ada dua. Yang pertama adalah cathodic protection. Cathodic protection. Yang kedua adalah anodic passivation kalau menurut saya. Jadi cathodic protection itu adalah sebuah treatment corrosion control itu yang dimanipulasi adalah bahan materialnya, di mana kita bisa kasih sacrificial anode atau impress current. Nah, tetapi kalau anodic passivation itu yang kita manipulasi adalah fluida yang bergerak di dalamnya. Kalau emang ini kita berbicara pipa perairan. Jadi kalau cathodic protection kemarin dijelaskan sama Mas Baktir itu ada sacrificial anode, ada impress current. Nah, kalau anodic passivation itu mirip yang saya jelaskan sekarang dan yang dijelaskan oleh Mas Ide kemarin. Jadi, bagaimana kita mengontrol korosi ini adalah dengan cara kita membuat passive layer atau besi dengan bentuk terstabilnya sehingga nantinya saat ada oksigen atau apapun impurities yang akan mencoba mengoksidasi besi metal tidak akan terjadi karena passive layer ini nggak akan terpengaruh oleh impurities yang ada nanti pada air atau oksidator yang akan bisa mengoksidasi besi tadi menjadi produk korosi. Nah, kalau ada passive layer maka tidak akan terjadi reaksi itu. Tapi kalau nggak ada passive layer, dia akan langsung bertemu dengan base materialnya, maka dia akan terkorosi di sini, akan menjadi katodik dan anodik di sini, kemudian akan lepas Fe-nya dan berubah menjadi Fe oksida menjadi produk korosi. Jadi yang akan saya jelaskan di sini adalah corrosion control yang termasuk dalam strategi anodic passivation. Nah, kalau kita berbicara pasivasi, maka kita akan berbicara tentang Purbakes diagram. Nah, Purbakes diagram ini adalah sebuah diagram
yang di sini itu menjelaskan hubungan antara pH dan beda potensial. Ya, nah di beda potensial dan pH ini, di situ nanti kalau kita berbicara Fe, kita berbicara Fe ya, Purbek diagram ini ada Cu, ada sebagainya, tapi kita bicaranya Fe aja, karena nanti kita akan banyak berbicara tentang Fe di sini. Nah, di sini saat pH itu semakin tinggi dan redox potensial juga akan semakin tinggi, maka zona Fe dan zona Fe3+ ini adalah zona korosi, di mana Fe ini akan terkorosi menjadi Fe12 dan Fe3+. Nah, ada zona pasifasi tetapi di pH sekitar 9. Nah, pasifasinya juga ada dua jenis oksida pasifasinya. Yang pertama adalah pasifasi yang berubah menjadi Fe3O4 dan pasifasi yang menjadi Fe2O3. Nah, nanti di sistem apa namanya di sistem PLTU, maka kita akan mencoba membuat seluruh perpipaan yang ada di dalam PLTU itu membentuk base layer ini, yaitu kita akan membentuk yang namanya pasifasi Fe3O4 dan Fe2O3. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar laju korosi pada siklus uap dan air pembangkit yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu siklus uap dan air pada sistem pembangkit itu tidak akan mengalami laju korosi yang cukup besar. Kita bisa tahan sekecil-kecilnya dengan kita membentuk yang namanya logam pasifasi ini atau zona pasifasi ini. Nah, terus kemudian kalau ada yang nanya nih, emang kalau misalnya Pak terkorosi itu nanti yang akan terjadi di pembangkit itu akan seperti apa sih Pak? Kalau emang misalnya kita lalai, kita nggak bikin apa layer pasifasi yang baik dan kemudian terjadi korosi, emang kayak gimana sih Pak proses korosi di PLTU itu bisa terjadi? Buruknya kayak seperti apa? Nah, ini ada beberapa gambar yang bisa saya bagi. Yang pertama, ini adalah diagram di mana eh, kalau tanda square atau kotak ini namanya deposisi. Deposisi itu adalah penumpukan. Kalau kita deposisi itu cara gampangnya bayangnya adalah deposit. Deposit itu menumpuknya suspended solid dalam satu tempat secara terus-menerus kayak nabung gitu, sehingga nanti dia akan bikin sebuah celah sehingga akan terjadi local heat dan akan membuat pipa itu pecah. Kalau korosi, nah kalau korosi yang tadi yaitu proses terlepasnya eh, apa namanya logam dari base materialnya menjadi Fe2+ Fe3+ kemudian akan menjadi produk korosi atau besi oksida. Nah, kemudian impurity ingress ini adalah karena memang yang kita masukkan air yang ke dalam sistem ini adalah air yang bersih, maka impurity ingress ini adalah pengotor yang potensi pengotor bisa masuk ke dalam sistem siklus ini. Nah, kita bisa lihat nih. Tadi kan saya sebutan ini ada heater, 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 pemanas, pemanas, pemanas. Di sini proses korosi banyak terjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, proses korosi terjadi kemudian deposisi terjadi di sini. Karena di sini yang terjadi uapnya di sini kan masih fase cair nih. Cair, 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 kemudian masuk boiler berubah menjadi steam. Nah, steam ini yang terbawa di steam ini adalah deposisinya atau produk korosinya, kemudian menumpuk di sini. Kenapa? Karena di boiler ini dibuat apa namanya steam ini setelah saturated akan dibuat menjadi superheated. Syarat sebuah reaksi korosi itu bisa terjadi itu harus ada media. Nah, media ini harus air karena air ini mempunyai konduktivitas sehingga reaksi elektrokimia bisa terjadi. Nah, bagaimana seandainya boiler itu menghasilkan uap superheated atau uap kering? Bisa nggak korosi terjadi secara kimia? Kemungkinannya sangat sedikit karena nggak ada air di situ karena kering. Justru korosi yang terjadi banyak di pipa-pipa superheater dengan steam yang sangat tekanan sangat tinggi dan kering itu adalah reaksi fisikanya yaitu erosion corrosion atau penumpukan deposit yang terjadi dari reaksi korosi di bawah sini yang menumpuk di atas kemudian menumpuk dalam satu elbow pipa di boiler kemudian elbownya bisa pecah karena tersumbat oleh endapan-endapan tersebut. Di turbin juga seperti itu karena turbin ini masih superheated semua masih kering. Nah, di LP baru terjadi kondensasi sedikit sehingga kemungkinan korosi terjadi. Jadi sini ada deposisi, penumpukan partikel, penumpukan baru korosi lagi. Jadi korosi itu memang karena membutuhkan media air atau media penghantar listrik sehingga memang di tempat-tempat kering dia tidak punya potensi untuk terjadi sebuah reaksi tersebut. Nah, kayak gimana sih Pak bisa pecahnya gitu. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini
Ini water steam corrosion nih. Nah, ini di economizer tube. Economizer tube yaitu iron oxide. Jadi eh, bentuk apa korosi di tempat lain kemudian menumpuk di economizer. Nah, kemudian di blade turbine nih. Ya, bayangin turbin yang blade-nya segitu apa namanya segitu krusialnya fungsinya bisa pecah-pecah kayak gini ini bisa bikin unit shutdown. Mungkin saja ini bisa akan membutuhkan waktu hampir 6 bulan untuk memperbaiki turbin sampai bisa bagus kembali. Nah, kemudian ini juga ada superheater failure. Superheater failure ini biasanya di posisi dari produk korosi itu akan menyumbat di elbow sini nih. Sehingga uap panasnya nggak akan bisa lewat. Nah, sehingga dia akan memecah karena terjadi lokal lokal heating di salah satu tempat sehingga dia akan pecah. Nah, ini kalau boiler seperti ini pecah pasti unit juga akan shutdown, nggak mungkin akan dioperasikan lagi. Terus menjadi butuh shutdown, perbaikan, kita potong pipa, terus kita ganti dengan pipa yang baru. Nah, ini juga ini loop pada pH korosi. Jadi ini sisi airnya, di sisi airnya di mana metal itu bisa rupture karena pH di boiler terlalu rendah. Oke. Nah, ini juga heat exchanger failure juga. Kalau heat exchanger itu apa namanya? Kalau bersih seperti ini, jadi nggak ada deposit. Nah, kalau ini ada deposit dari produk korosi tadi, di mana deposit ini bisa mengurangi laju perpindahan panas dari heater, sehingga akan mengurangi efisiensi unit secara keseluruhan. Nah, kemudian gimana nih kalau itu udah tahu semua nih kita nih gimana prosesnya, gimana dasar reaksi korosinya, kita tahu efeknya akan sangat berbahaya bagi unit. Nah, kemudian kita akan berpikir kembali, oke, berarti apa yang harus saya lakukan nih Mas sebagai seorang proses engineer untuk mengurangi laju korosi dalam sistem uap dan air pada pembangkit tadi. Sekarang kita masuk ke water and steam cycle, programnya seperti apa nih kita untuk mengurangi laju korosi tadi. Nah, eh, teknik-teknik yang digunakan untuk eh, mengurangi laju korosi pada sistem pembangkit itu biasanya akan berpatokan pada 3 standar ini ya. Rata-rata karena memang jarang sekali yang di luar ini. Yang pertama adalah The Electric Power Institute atau EPRI. Ini berbayar, researchnya American Standard ini berdiri pada 1972 di Palo Alto. Kemudian ada standar yang kedua itu dari VGB Jerman, saya nggak bisa bacanya itu kepanjangan VGB-nya gimana. Ini berbayar juga, jadi dokumen ini nggak biasanya orang-orang powerplant punya, tapi orang umum biasanya susah karena ini berbayar. Yang ketiga adalah IAPWS. Nah, ini gratis, ini bisa di-download di situs IAPWS kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang program-program yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan korosi di sistem pembangkit. Oke, kita masuk ke sistemnya. Ini hanya literasinya saja. Nah, tadi di awal saya sebutkan bahwa korosi itu sangat apa namanya dalam definisi korosi itu material memiliki ini ya memiliki sebuah peran penting sebelum kita memilih nih program apa yang bisa kita terapkan pada sistem kita. Nah, base material pada pembangkit itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah all ferrous atau semuanya besi, hampir semuanya besi, atau mix metallurgi, yaitu terdapat base material tembaga pada heat exchanger tube-nya. Nah, nanti kita klasifikasikan dulu nih, kita akan masuk yang mana. Semisal, tapi mix metalurgi ini rata-rata untuk pembangkit-pembangkit lama ya, yang mungkin beroperasi di bawah tahun 2000. Kalau yang baru-baru di tahun 2000 ke atas rata-rata sudah pakai all ferrous. Dan mix metalurgi ini mungkin masih ada di pembangkit-pembangkit dengan boiler atau sorry dengan apa namanya dengan kapasitas steam generator yang masih low pressure ya. Kalau udah high pressure rata-rata sekarang sudah jarang sih rata-rata sudah pakai all ferrous semua atau hampir semuanya besi eh, mayoritas karbon steel lah. Nah, all ferrous ini apabila dia memiliki kondensat polyser atau pemurnian air yang bagus di dalam sistemnya, maka atau dia tidak punya kondensat polyser, maka kalau dia punya kondensat polyser, maka water purity-nya akan bagus atau kemurnian airnya akan bagus. Kalau dia tidak punya, maka kemurniannya akan jelek. Nah, kemurnian jelek dan bagus itu bisa kita nilai dari parameter cation conductivity. Ini sisi ini cation conductivity ya, nanti ada jelasan di depan.
Nah, kalau kation konduktifnya lebih dari 0,15, itu dia nggak terlalu bagus. Tapi kalau water purity-nya itu bisa kurang dari 0,15, maka dia sangat bagus. Nah, kalau water purity-nya kurang bagus, Olferus bisa menggunakan yang namanya all volatile treatment oxidation atau FVTO. Dan kalau dia lebih bagus lagi, maka dia bisa pakai yang namanya oxygen treatment. Nah, kalau mix metalurgi, tetap dia pakai yang namanya all volatile treatment, pakai yang reduction. Apa Pak itu Pak? Treatment all volatile treatment reduction lah, all volatile treatment oxidation atau oxygen treatment. Nah, akan kita jelaskan lebih lanjut. Tapi ini di awal disebutkan agar teman-teman nggak bingung. Pencegahan korosi itu sangat dibutuhkan pertimbangan base material yang akan kita lindungi. Ya misalnya gini aja, kalau apa namanya kita mencegah laju korosi di laut misalnya, atau kita mencegah laju korosi. Kalau jembatannya terbuat dari emas ya, materialnya emas ya, mana-mana aja kan dia nobel ya. Kalau misalnya di tempat kami misalnya kondensernya dari titanium ya, kita nggak memerlukan proteksi korosi yang cukup signifikan karena materialnya sudah bagus gitu. Tapi kan nanti akan ada pertimbangan cost juga karena material yang bagus juga akan membutuhkan dana yang besar juga. Nah, setelah materialnya kita pilih sesuai dengan cost yang ada, baru oh ini materialnya masih rentan korosi nih di sisi yang ini, baru kita menyiapkan namanya program korosinya sambil kita menilai lingkungannya kayak gimana sih material tersebut. Misal kalau kita pakai karbon steel, kalau lokasinya pakai di Demin Water, ya cukup aman lah. Kita nggak perlu yang terlalu ribet. Tapi kalau misalnya karbon steel kita pakainya di mana? Di air laut, wah ya kita perlu perlindungan yang lebih advance lagi. Jadi dalam pemilihan program korosi ini penting untuk mengetahui jenis material dan juga lingkungan di mana tempat material itu berada. Makanya tadi di awal saya menjelaskan gimana sih lingkungan dari sistem pembangkit ini agar kita bisa melindungi pipanya dari laju korosi yang signifikan. Nah, jadi setelah kita paham materialnya, setelah kita tahu konsepnya, kita masuk ke dalam komponen utama pencegahan laju korosi pada pembangkit. Jadi di pembangkit itu karena memang sistem utama atau sistem mainnya itu memang benar-benar dijaga kalau bisa nggak ada failure. Jadi kalau bisa boiler cuplik itu zero ya. Kalau bisa nggak ada zero dalam 1 tahun itu kalau bisa zero. Boiler cuplik hanya bisa dilakukan pada saat memang scheduling shutdown atau memang oke kita udah tetapin setiap 2 tahun kita shutdown untuk perbaikan. Nah kalau bisa di situ nih kita deteksi sebelum itu terjadi gitu. Jangan sampai unit ini tidak beroperasi hanya gara-gara terjadi failure karena disebabkan oleh korosi. Itu biasanya menjadi KPI atau target dari setiap chemist engineer di PLTU. Kalau bisa nggak terjadi boiler cuplik. Meskipun ya terkadang agak kelewat juga, tapi kita usahakan tidak terjadi. Nah, salah satu komponen utama agar laju korosi bisa dikurangi dalam pembangkit adalah yang disebut dengan water purity atau kemurnian air. Nah, water purity atau kemurnian air ini berarti air yang digunakan dalam proses siklus utama pembangkit harus bebas dari kandungan garam dan ini diwakili dengan parameter conductivity. Jadi kalau kemarin Pak Sidik sudah menjelaskan bahwa dalam sebuah proses pengolahan air itu ada namanya brackish water dan potable water, maka ini adalah next levelnya. Jadi rata-rata PLTU itu ada di laut ya, karena memang kita membutuhkan air yang cukup besar, kita nggak ngambil dari air tanah, sehingga kita butuh pengolahan gitu. Pengolahan yang pertama adalah kita lupa air laut. Kalau air laut bisa dilihat di sini konduktivitasnya cukup besar ya, atau kemurniannya nggak bagus, jadi kadar garamnya masih banyak. Itu 50.000 mikrosiemens. Kemudian kita olah menggunakan SWRO sehingga konduktivitinya turun menjadi 500 mikrosiemens atau brackish water. Nah, brackish water inilah yang kemarin dijelaskan oleh Pak Siti. Makanya cukup rumit, bukan cukup rumit ya, makanya laju kurusnya cukup besar di brackish water karena memang air yang dipakai masih mengandung kadar garam atau dissolved solid sebesar 500 mikrosiemens. Atau kalau TDS ini sekitar 250 mg per liter lah. Kita bisa bagi dikalikan 0,8 0,5 best praktisnya ya. Nah, kemudian dari SWRO akan dirubah menjadi fresh water. Nah, fresh water ini misalnya untuk air minum, itu konduktivitinya hanya 10 mikrosiemens. Nah, kemudian dari BWRO, kita lanjut proses lagi. BWRO ini ya, brackish reverse osmosis. Ini seawater reverse osmosis. Jadi ini dua-duanya reverse osmosis, cuman yang ini untuk seawater, ini untuk brackish water. Dari BWRO kita olah lagi dengan ion exchange namanya, atau kita pakai resin ya. Kita pakai ion exchange sehingga menjadi demineralized water. Mungkin kalau di kampus namanya air sulik kali ya. Nah, di mineralized water ini konduktivitinya nggak boleh lebih dari 0,1 mikrosiemens
atau hanya 0,06 mikrosimen. Jadi bisa dibayangkan bagaimana murninya dari 50.000 ke 0,06. Jadi pencegahan korosi dari siklus utama pembangkit itu tidak hanya dimonitor pada saat diproses sistemnya, tapi dari pembuatan awal air umpannya sudah ada spesifikasi khusus, yaitu diamine water itu nggak boleh lebih dari 0,1 mikrosimen. Sehingga benar-benar airnya itu sudah bebas dari kadar garam. Nggak ada, NaCl-nya nggak ada. Ini udah masuk di ultra pure water namanya, ultra pure water atau air yang sangat murni. Nah, nanti diamine water inilah yang kita masukkan ke dalam siklus uap air kita untuk kita jadikan uap. Nanti uapnya akan mutar turbin untuk menghasilkan listrik. Jadi ini, jadi yang pertama komponen utama untuk mencegah pada adalah kita membuat air semurni mungkin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah pengkondisian pH air. Ternyata hanya dengan membuat air itu murni itu tidak cukup ya, tidak cukup untuk bisa mencegah korosi itu sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti pada Purbix diagram yang sebelumnya diketahui bahwa menaikkan pH dapat membantu pengkondisian pembentukan passive layer juga atau pembentukan layer yang kita inginkan nanti agar laju korosinya bisa kita tekan seminimal mungkin. Maka menaikkan pH dan selain itu dengan menaikkan pH, maka kelarutan base material Fe di sini dapat kita kurangi. Nah, di sini ada salah satu grafik dari EPRI, terlihat bahwa semakin kita naikkan pH, maka laju korosi akan semakin turun atau kelarutan ion concentration-nya akan semakin turun daripada karbon steel. Jadi, yang pertama tadi udah kita murnikan airnya, kemudian kita naikkan pH-nya. Ini konsep dasarnya. Dua komponen ya. Airnya murni, pH-nya kita naikkan. Nah, yang terakhir, yang kemudian yang ketiga apa? Kita eliminasi oksigen yang terlarut dalam air. Kenapa, Mas? Ya, tadi jelas bahwa salah satu komponen yang menyebabkan laju korosi adalah oksigen di sini. Pada proses pemurnian air pada water treatment sebelumnya, yang kita eliminasi adalah padatan terlarut, yaitu garam-garam terlarut. Sayangnya, gas terlarut belum mampu kita hilangkan dalam proses water treatment. Sedangkan oksigen merupakan salah satu oksidator utama dalam proses korosi. Ini kita bisa lihat di sini. Provokator pertamanya itu ini. Jadi oksigennya juga kita hilangkan. Jadi apa ya tadi ketika komponennya? Yang pertama adalah kemurnian airnya kita bikin semurni mungkin, pH-nya kita naikkan, yang ketiga adalah oksigennya kita hilangkan. Nah, bagaimana menghilangkan oksigen? Nanti di dalam siklus air dan uap itu ada yang namanya deaerator. Bentar. Nah, ini deaerator. Nah, deaerator ini itu prinsip kerjanya adalah dengan mengontakkan air dengan steam panas. Jadi airnya dibuat seperti butiran hujan dari atas, dispray pakai nozzle, kemudian dikontakkan dengan steam dari bawah, sehingga oksigen itu kan kelarutannya akan semakin kecil kalau temperatur semakin tinggi, sehingga oksigennya akan rilis ke atmosfer. Makanya nanti ada venting deaerator. Sehingga deaerator disinilah yang nanti digunakan untuk menghilangkan oksigen pada siklus pembangkit di PLTU. Nah, nanti setelah keluar deaerator, biasanya oksigennya akan menjadi kurang dari 10 biasanya nanti. Oke, tadi 3 komponen sudah kita pelajari. Yang pertama kita murnikan airnya, yang ketiga kita kondisikan pH-nya, yang kedua kita kondisikan pH-nya, yang ketiga kita eliminasi oksigennya. Nah, dari dasar 3 komponen ini nanti kita masuk ke dalam penetapan program pencegahan korosi. Tadi sudah tahu gimana kita naikkan pH-nya, kita hilangkan oksigennya, dan kita murnikan. Sehingga dalam sebuah program pencegahan korosi itu ada yang namanya all volatile treatment. All itu semua, volatile itu mudah menguap. Kenapa disebut all volatile? Karena sistem PLTU ini kan sistem uap dan air. Sehingga sebisa mungkin chemical yang digunakan adalah chemical yang bisa bereaksi pada fase liquid dan juga bereaksi pada fase uap. Misalnya nih, parameternya kita pakai 9,2 sampai 9,6 pH-nya. Nah, gimana cara naikkan pH? Sedangkan diamine water itu kalau air murni itu pH-nya hanya 6, 6,5, 6,4. Nah, ya kan? Maka kita membutuhkan yang namanya amonia.
Kenapa amonia, Mas? Karena amonia itu volatile. Sehingga saat amonia kita injeksikan pada fase liquid, dia akan terbawa pada fase cair. Pada saat dia dipanaskan di boiler menjadi fase uap, nah amonianya juga ikut. Sehingga pH steamnya tetap terjaga 9,2 dan pH-nya juga terjaga di 9,2. Jadi bisa bereaksi di fase cair dan juga fase uap. Makanya digunakan amonia. Makanya disebut dengan all volatile treatment. Nah, all volatile treatment ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah oxidation, yang kedua adalah reduction. Perbedaannya sangat sederhana. Kalau reduction ini dia menggunakan reduction agent, reducing agent. Apa reducing agent ini gunanya? Reducing agent ini gunanya untuk mengikat oksigen biasanya. Karena apa? Karena saat kita kembali ke konsep dasar sebelumnya, puritis apa kemurnian airnya itu diwakili dengan cation conductivity yang kurang dari 0,2 dan juga Na dan silika. Ini kan semuanya garam ya. Maksudnya ini kan semuanya kan elemental dalam air. Diwakili oleh tiga unsur parameter ini. Jadi ini adalah water purity-nya, parameter water purity-nya. Dan kita pakai tadi di WTP, kita hilangin semua. Kemudian kita hilangin DO-nya. Pakai apa? Salah satunya pakai oxygen scavenger. Kemudian kita naikkan pH-nya pakai amonia. Nah, bedanya apa Pak? Reduction sama oxidation. Kalau oxidation, kita nggak perlu pakai yang namanya oxygen scavenger, cukup pakai amonia. Nah, terus ngilangin oksigennya gimana, Pak? Ya, kita pakai deaerator tadi. Dengan syarat deaeratornya sudah mampu mengurangi oksigen di bawah 10 ppb. Nah, ada amin di sini, Pak. Ya, amin ini digunakan untuk PLTU yang biasanya masih menggunakan tembaga. Karena amonia, karena tembaga sangat rentan dengan amonia. Nah, jadi rata-rata untuk PLTU mix metalurgi atau yang masih menggunakan tembaga pada heat exchanger tube-nya itu menggunakan AVTR di sini. Nah, alpha treatment ini kalau reduction disebutnya AVTR, kalau oxidation disebutnya AVTO. Tapi sekarang rata-rata sudah pada pindah ke AVTO semua ya pembangkit itu. Nah, peralatan utama yang dipakai karena ini membutuhkan pengurangan oksigen maka deaerator diperlukan. Kecenderungan pembangkit-pembangkit sudah menggunakan all volatile treatment oxidation. Kenapa? Karena mereka yakin deaeratornya sudah cukup mampu untuk menghilangkan oksigen. Jadi kenapa kita harus pakai oksigen scavenger? Karena kembali ke konsep dasar, selama DO-nya sudah turun, pH-nya sudah naik, purity bagus, pasti laju korupsi terkurangi dan akan terbentuk passive layer nanti. Gitu. Nah, pada all volatile treatment ini, layer yang akan dibentuk adalah yang namanya magnetite layer. Jadi magnetite layer itu akan terbentuk di atas metal ini. Nah, di sini adalah liquidnya. Tapi sayangnya magnetite layer ini passive layer tidak cukup padat dan dia mempunyai celah gitu. Sehingga H2O atau air itu masih bisa menjangkau base material. Sehingga corrosion produk. Nah, ini untuk mengetahui treatment kita sudah bagus atau tidak itu kita harus mengecek namanya corrosion product atau orang biasanya juga disebut dengan corrosion rate. Corrosion rate ini biasanya direpresentasikan dengan konsentrasi Fe dalam siklus. Biasanya dicek di economizer inlet. Nah, corrosion product ini harusnya tidak boleh lebih dari 2 ppb atau dalam kondisi AVTO atau dalam treatment ini yang AVTO ini biasanya itu maksimal ada di sekitar 2 ppb. Sehingga bentuknya masih kayak gini nih. Kalau magnetic layer itu layernya warnanya hitam dan di heat exchanger-nya itu kalau nggak bagus masih ada deposit-deposit yang nutupin lubangnya. Sehingga ini akan mengurangi perpindahan panas tadi. Gitu. Jadi laju korosinya terjadi di feed water tank. Jadi di sini kita balik lagi biar jelas. Jadi tadi itu, nah tadi itu pipa yang ada di sini ya, yang di HP heaters yang high. Nah laju korosinya itu terbesar dari di sini, di daerah deaerator, magnetic layer tadi itu. Nah kemudian magnetic layer itu karena dia masih, misalnya tadi ada apa treatment yang kurang bagus, atau karena memang masih terjadi laju korosi yang cukup, ya nggak besar sih, cukup besar lah ya. Kemudian dia akan mengendap di salah satu heater ini, sehingga menutup terjadi deposisi dan dia akan menutup lubang-lubang heater tadi sehingga menjadi seperti yang saya perlihatkan tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini akan sangat mengganggu ya. Terus terang akan sangat mengganggu proses perpindahan panas sehingga efisiensi unit akan turun sehingga
unit tersebut akan boros batu bara, misalnya akan boros fuel, akan boros bahan bakar. Nah, bagaimana kita bisa mengimprove lagi? Bagaimana kita bisa mencoba untuk agar proses pencegahan korupsi ini bisa berlanjut lebih baik lagi? Maka ada yang namanya eh, next level of corrosion protection yang disebut dengan oxygenated treatment. Nah, ini agak aneh mungkin, Pak tadi katanya yang namanya oksigen harus dihilangin. Ini kok ada namanya oxygenated treatment? Jadi sebuah penelitian menyebutkan dengan penambahan oksigen dengan jumlah tertentu ya, ternyata laju korosi dapat dikurangi dengan sangat signifikan. Akan tetapi kondisi ini membutuhkan kemurnian air yang tinggi, yaitu dengan syarat kation konduktivitasnya harus di bawah 0,15 selama 90% masa operasi. Jadi saat kita bisa meyakinkan bahwa air kita benar-benar murni, atau kita bisa lihat di grafik sebelah adalah NaCl free, kita tambahkan oksigen rendah saja 200 ppb. Sekedar informasi bahwa air laut itu oksigennya atau air bahan baku boiler itu air demin ya, karena air laut ke air demin di WTP tidak ada proses penghilangan oksigen jadi tetap sama. Air laut itu sekitar 7 ppm, 7 ppm sekitar 7.000 ppb. Jadi 7.000 ppb itu kita hilangkan dulu dalam proses AVT, makanya dalam proses startup itu biasanya tetap pakai AVT, oksigennya kita hilangin sampai di bawah 10, kemudian baru kita injeksikan oksigen sampai level tertentu untuk kita mencapai yang namanya oxygenated treatment ini. Jadi saat NaCl free atau benar-benar nggak ada garam dan 200 ppb laju korosi itu bisa lebih rendah sekali di sini. Sehingga muncullah sebuah metode treatment baru untuk water enzyme cycle untuk pencegahan laju korosi yang proteksinya sangat bagus dengan disebut dengan oxygenated treatment. Nah, kalau kita bisa bedakan di sini, oxygenated treatment itu kita butuh DO atau dissolved oksigen itu 30 sampai 150 ppb, sedangkan AVT kita butuh kurang dari 10 ppb. Nah, tapi kation conductivity-nya kalau AVT itu 0,2, kalau oxygen treatment kation conductivity atau kemurnian airnya itu harus 0,15. Kalau unit sudah beroperasi pada AVT dan tidak bisa mencapai kemurnian air 0,15, maka dia tidak bisa konversi lagi atau berpindah ke oxygen treatment. Nah, dalam oxygen treatment itu pH tidak berpengaruh. Kenapa? Karena ini. Nah, pada oxygen treatment yang terbentuk adalah double protective layer, di mana layer yang terbentuk pada AVT tadi atau magnetite Fe3O4 akan ditambahin oleh passive layer yang lain disebut dengan hematite. Sehingga layer tadi sangat padat sehingga air sulit untuk menjangkau base material, sehingga menaikkan pH sudah tidak menjadi hal yang dibutuhkan lagi. Makanya kita bisa lihat di sini pH-nya itu sangat fleksibel dari 8 sampai 9,2. Dengan rendahnya pH operasi pada oksigen treatment, kita bisa menghemat amonia cukup banyak nanti. Dan tapi kita membutuhkan chemical baru disebut dengan oksigen. Nah, untuk peralatan utama, kalau di AVT kita membutuhkan deaerator untuk menghilangkan oksigen, maka di OT kita close deaerator ventingnya agar oksigennya tidak hilang. Tapi tetap kita operasikan, tapi kita close ventingnya nggak ke atmosferik. Jadi kita tetap injek oksigen terus-menerus. Karena deaeratornya kan ngilangin oksigen, sedangkan di sini kita injek oksigen dalam jumlah tertentu, tapi nggak banyak-banyak ya, hanya 30 sampai 150 ppb saja. Nah, hasilnya apa? Ini bisa dilihat nih. Layernya kalau kita pakai oksigen treatment itu warnanya jadi kemerahan. Kalau kita pakai magnetite layer yang cuman AVT, ultraviolet treatment itu hitam dan ada penutupan lubang heat exchanger. Kalau kita pakai oksigen treatment itu bersih sekali, nggak ada sama sekali penutupan dan layernya berubah menjadi agak kekuningan, kuning kemerahan lah ya. Mirip seperti inilah warnanya. Double protective light-nya. Nah, sehingga kalau kita bisa simpulkan dalam sebuah diagram yang sangat sederhana, maka seperti ini. Nah, jadi dari kondenser ini kan tadi kan kondensasi dari uap dari turbin kita kondensasikan,
kemudian di kondenser kita pompa menggunakan CEP, kemudian kita ada namanya kondensat polyser untuk memurnikan air kembali, baru kita injek oksigennya di sini nih kalau OT, sama amonia kita juga injeksi di sini untuk menaikkan pH. Nah, kemudian dia akan melaju ke LP heater dan masuk ke deaerator. Kita injeksikan oksigen lagi kalau dibutuhkan, kalau enggak kita akan lanjut ke HP heater dan ke boiler. Untuk AVT, maka kita membutuhkan kemurnian atau current conductivity 0,2, pH-nya 9,2 sampai 9,6. Sedangkan untuk oxygenate treatment kita bisa 8,5 sampai 9,5 atau kalau kita pakai drum unit atau boiler yang masih pakai drum di 9,6 sampai 9,6. Jadi jauh lebih rendah. Tapi kemurnian airnya harus kita jaga lebih bagus di 0,15. Makanya kondensat polyser sangat dibutuhkan. Kondensat polyser ini isinya adalah resin, di mana resin itu bisa memurnikan air kembali. Sehingga untuk menjaga kemurnian itu lebih tinggi lagi. Nah, dengan adanya dua sistem ini, saat kita pakai AVT, maka FA atau corrosion produknya itu, ini umumnya ya, di tempat-tempat lain itu masih sekitar 5 ppb. Ini cukup tinggi ya. Ini bisa menyebabkan kerusakan di boiler biasanya. Nah, kalau OT itu kita bisa sampai 0,5. Kalau di Cirebon Power itu bisa nyampe 0,01 ppb. Sangat kecil untuk corrosion produk yang kita hasilkan. Atau corrosion produk yang bisa kita kurangin. Nah, nyampe sini mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, kemudian kalau nggak ada, saya akan lanjut ke sebuah apa ya namanya ya success story lah mungkin ya. Bagaimana AVT itu OT itu sangat berpengaruh gitu dalam sistem kita. Nah, apa ini nggak usah. Sebentar, saya share dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Nah, di sini pengalaman di kami sendiri adalah waktu itu kami mempunyai permasalahan saat kita beroperasi dengan AVT, itu bisa dilihat bahwa kita mengalami oxide scale di HP heater 7 dan 8. Dan ini yang tadi saya sebutkan tertutup ya, tertutup magnetite layer di sini. Kemudian juga terjadi apa namanya kebuntuan atau clock itu buntu ya, tersumbat. Nah, tersumbat di superheater spray nozzle dan ini sangat mengganggu sistem operasi kita. Dan kita mempunyai high corrosion rate yaitu di atas 3 ppb. Nah, kemudian waktu itu kita melakukan perubahan yang dinamakan kita konversi menjadi AVT. Kita konversi menjadi OT. Nah, kemudian saat kita konversi menjadi OT, kita mendapatkan low corrosion product yang kan kita melakukannya kan konversikan di tahun 2017. 2016 sampai 2013 sampai 2016 bisa dilihat di sini saat AVT corrosion produknya cukup tinggi di 3 ppb di 2,5. Nah, saat OT ini turun drastis ini sampai 0,0 kecil sekali. Jadi average 0,1 ppb. Jadi corrosion produknya jauh menurun saat kita pakai oxygenate treatment. Nah, kemudian HP heaternya juga lebih bersih, bisa dibandingkan di atas dan di bawah, di mana eh, di atas kelihatan sumbatan dan di bawah sangat bersih setelah kita menggunakan OT dengan double protective layer tadi, passive layer yang kita bikin. Nah, kemudian achievement yang lain adalah ini membuat saving waste reduction. Jadi karena berkurangnya penggunaan amonia, jadi membuat penggunaan konsumsi chemical kita turun dan juga konsumsi regenerasi CPP-nya turun. Nanti apa regenerasi CPP? CPP itu kan tadi kondensat polyser ya. Kondensat polyser itu isinya resin. Nah, resin ini itu bisa menukar ion-ion yang ada dalam air. Nah, tetapi kemampuan penukaran ionnya itu bisa habis sehingga dia butuh diregenerasi kembali menggunakan chemical. Saat kita menggunakan AVT, kondensat polyser ini harus diregenerasi setiap 1 minggu sekali. Tapi setelah kita menggunakan OT, dia diregenerasi hanya 1 bulan sekali. Jadi kita bisa mereduksi saving cost itu hampir
70% bahkan. Nah, jadi CPP wastewater regenerasi CPP itu juga menghasilkan limbah dan limbah ini bisa kita reduksi cukup jauh di sini. Jadi yang hijau ini adalah saat kita konversi, ini sebelum dan ini sesudah. Jadi ini setelah OT, yang ini masih AVT. Kemudian yang paling signifikan itu juga electricity consumption dan yang bisa kita saving untuk konsumsi chemical itu setahun hampir 2,5 miliar. Jadi saya hanya mau menyebutkan di sini bahwa dengan kita menjaga unit kita itu memiliki laju korosi yang rendah dan memiliki program yang sangat bagus, kita juga bisa berkontribusi cukup besar terhadap perusahaan dengan saving yang cukup besar karena dengan laju korosi yang berkurang, maka proses produksi eh, utama dari sebuah proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar dan dengan treatment yang baru, pembuatan passive layer yang baru itu membuat penggunaan chemical juga akan menjadi lebih sedikit lagi. Jadi ada sebuah eh, paradigma baru sekarang, semakin advance teknologi itu semakin less chemical gitu. Nah, ini terbukti di proses pencegahan korosi di pembangkit hanya dengan menggunakan sedikit amonia dan oksigen. Nah, kita bisa membuat double protective layer dan bisa mengurangi laju korosi dengan sangat signifikan. Itu penjelasan dari saya mengenai apa namanya pencegahan korosi pada pembangkit. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi agar lebih dalam. Barangkali ada pertanyaan, maka saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Sigit yang telah memaparkan materi terkait korosi. Pada teman-teman, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Belum ada yang raise hand ya. Halo. Ya, sementara menunggu Mas Sigit, saya. Iya, Bu. Ya, saya benar-benar tercerahkan ini. Jadi hampir seluruh ilmunya tadi dirangkum hanya dalam waktu 1,5 jam. Luar biasa. Jadi, di sini, jadi kalau saya melihat tadi ya, yang saya tertarik dengan OT tadi dan yang advance tadi. Jadi sebetulnya awalnya tuh di mana ya kok? Bahwa semula kan kita mengurangi oksigen, itu kan sampai di situ selesai ya, seolah-olah itu pokoknya yang penting tidak ada oksigen. Ya, gitu. Sekarang itu adalah nanti setelah oksigen dikurangi ditambah lagi. Nah ini tentu itu pada kondisi tertentu kan gitu ya. Kondisi apakah itu tekanan suhu yang menentukan sehingga terbentuk senyawa-senyawa yang tadi yang akan melapisi ya menjadi double layer tadi. Itu kelihatannya kan mesti ada apa ini hasil dari pengalaman yang bertahun-tahun sehingga memiliki ide itu atau memang sudah ada di tempat lain yang juga menerapkan seperti ini. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya oksigen treatment ini enggak, Bu. Sebenarnya di luar negeri sudah banyak yang pakai. Kebetulan perusahaan saya base-nya Korean Power Plant. Jadi di Korea sudah diaplikasikan sejak tahun 2010, di Jepang sejak tahun 2000. Kalau yang pertama di Jerman, Bu, yang pertama menemukan itu 980, kemudian dilanjutkan di Amerika. Awalnya memang oksigen treatment ini disebut dengan sebuah treatment yang kontroversial, Bu. Awalnya kontroversial, ya, di mana kita menghilangkan oksigen ini malah ditambah oksigen gitu. Tetapi gini, Bu, oksigen treatment ini tidak bisa dilakukan sebelum kita melewati yang namanya all volatile treatment dulu, yaitu treatment dengan oksigen rendah dulu. Ini nggak bisa. Jadi ujuk-ujuk sebuah power plant langsung masuk ke oksigen treatment itu nggak bisa.
dia harus melewati yang namanya all volatile treatment dulu. Dia harus melalui proses pembentukan pondasi layer dulu, yaitu pembentukan magnetite dulu. Oke, Nggak bisa ya, langsung ujug double ya, protektif karena kita harus bikin layer base-nya dulu. oke. Makanya unit-unit yang beroperasi pada OT itu awalnya pasti AVT dulu. Nah, saat dia sudah beroperasi pada AVT, kemudian dia sudah yakin pada 90% durasi waktu operasionalnya, kemurnian airnya masih bagus, kemurnian airnya masih murni dengan parameter tadi Bu, kation conductivity kurang dari 0,15, dia sudah yakin dengan itu, baru dia Baru bisa tambah. berpikir untuk, saya harus nambahin lagi nih, untuk advance, untuk lebih apa namanya improve proteksi korosi di unit saya, baru dia berpikir tentang oksigen treatment. Begitu Bu. Jadi nanti setelah dia AVT selesai, nah dia coba untuk injeksi oksigen dan proses konversinya juga nggak cepat Bu. Pembentukan layernya itu di unit kami itu membutuhkan waktu sekitar 2 bulan Bu. Jadi pertama kali injeksi oksigen, terbentuk layer, kemudian jadi double protective layer tadi. Sejujurnya saya juga kaget sih Bu, kaget pas awal-awal konversi itu, loh kok bisa bagus kayak gini gitu waktu itu. Iya, benar-benar. Jadi gini ya, untuk meyakinkan bahwa sudah terbentuk layer itu apakah hanya dengan mengukur ini ya dari fluidanya ya, bukan bukan dicek secara visual atau mungkin ada alat yang mengontrol bahwa ini sudah ada layer di dalam situ. Ya, 2 bulan tadi. Gimana cara taunya itu bahwa layer sudah Oke, terbentuk? kalau untuk layernya, secara langsung layernya harus potong pipa Bu, nggak bisa kita Oh, secara, oke kita oke. harus potong pipa, kita Mm-mm. harus apa namanya lihat secara mikro ya. Kalau mungkin Mm-mm. SEM ada Bu di tes Ya, saya kalau nggak salah ada ada, SEM biasanya. ada. SEM. Nah, tapi kalau kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan parameter operasional Bu. Mm-mm. Jadi pertama kali kita injekkan oksigen, itu oksigennya akan hilang Bu kalau kita awal konversi. Jadi misal kita sudah bentuk AVT. Jadi kalau kita injeksikan oksigen, sebentar Bu, mungkin biar enak sih saya di sini ya. Nah, kalau kita mana ini di mana ini terus. Nah, di sini Bu, misalnya nih Bu, kita injeksikan oksigennya di CPP sini Bu, di outlet. Ini kan arahnya ke sana ya. Ya, Nah, kita injeksikan di sini. Saat kita cek di sini tuh oksigennya nggak hilang. ada Bu, habis. Mm-mm. Jadi kita injeksikan di sini misalnya 30 ppb atau kita injeksikannya lebih lah, 200 ppb awal-awal konversi. 200 ppb kita injek. Di sini terdeteksi 200 ppb, tapi nyampe sini habis. Ternyata oksigennya itu bereaksi dengan apa namanya layernya magnetit yang masih ada untuk membentuk layer yang baru. Nah, sampai terbaca di sini itu kita membutuhkan waktu 1 minggu. Sampai akhirnya di sini belum terbaca, kita baca lagi di sini ada. Baru di sini kebaca lagi. Ini kebaca lagi sampai akhirnya dia balik lagi ke sini. Nah, itu bisa kita pastikan bahwa layernya sudah terbentuk di seluruh sistem sirkulasi pembangkit tadi. Itu dari parameter pendekatan parameter operasi. Dan juga ini sih Bu, kita cek corrosion produknya. Nah, corrosion produk ini signifikan sekali Bu, karena signifikan sekali itu dari 5 ppb itu jauh turun ke 0,01. 5,5. Iya. Ini 0,5 ini itunya apa namanya yang ada di guidance-nya Bu, tapi yang prakteknya yang saya alami itu bisa sampai 0,01, 0,02. Begitu Bu. Ini kalau Ya, pendekatan hampir prosesnya. hampir nggak ada. Oke. Ini injeksi O2 itu continue. Sebentar bisa dimati. Mas Bibi? Mas Bibi? Bisa di-mute, Mas? Oke. Gimana maaf, Bu? Ya, ini injeksi ini continue ya, berarti injeksinya tuh. Iya, Bu, continue, Bu. Continuous. Karena nanti dikondensasi dia hilang, Bu. Dia keserap sama vakum pump. Hmm. Hmm. Jadi nanti setelah sampai ke turbin,
turbin masih kebaca Bu, cuman pas turun ke kondensasi, yang terkondensasi hanya airnya saja, oksigennya enggak, oksigennya keserap sama pompa vakum keluar. Sehingga kita Oke, butuh oke. injeksi lagi di Luar sini. biasa ini. Iya. Itu kalau ini pasti anak-anak akan bertanya, PPB Oh iya. itu kira-kira berapa MPJ Oh iya iya iya. per billion ya? Kalau Iya, MPJ iya. kan mil per, iya kan? Iya Bu, bukan. Jadi beda 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 konsep antara MPY sama Makanya PPB. iya, nah, Beda konsep. Jadi nah, memang kalau masih di kemarin itu bisa mengukur laju korosi dengan MPY karena dia pakai corrosion coupon. Kalau di sistem ini nggak mungkin kita pakai corrosion coupon karena corrosion coupon itu harus mengharuskan laju alirnya sesuai dengan laju alir yang diukur dalam sistem. Misal kemarin Mas Sidik itu mengukur corrosion coupon di surface water, maka flow velocity-nya harus sama dengan yang ada dalam pipa. Jadi kondisi corrosion coupon ditaruh ya, dengan ya, kondisi fluid dalam ya. pipa itu harus sama. Nah, kalau di pembangkit ini pressure-nya hampir 240 bar, Bu. Dengan flow hampir 2000 ton per jam, itu pecah nanti corrosion couponnya nggak akan kuat Oke. nahan. Sehingga yang kita cek adalah kandungan Fe atau Fe oksida baik yang terlarut ataupun tidak terlarut dalam air. Nah, ppb itu mikrogram per liter. Jadi kalau ppm kan part per million. Kalau ppb ini bicaranya sudah part per Ya. billion. Karena memang dalam siklus pembangkit ini kita pakainya ultra pure water. Makanya memang WTP-nya krusial juga, produksi air deminya krusial juga. Kalau dari WTP sudah jelek ya, mau ditreatment kayak gimana juga nggak akan bagus gitu. Oke, barangkali sudah ada yang ingin bertanya tuh. Silakan, ya, adik-adik mahasiswa yang mau bertanya. Hanya pada tawaduk semua ini, Bu, nggak ada yang mau nanya Iya, nih. biasa. Atau bingung, jangan-jangan. Saya Ayo Mbak, siapa yang mau? Oh ya ada nih. Oh iya iya silakan silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ludia Yuna dengan NRP 20412311029. Jadi pertanyaan saya tuh sebenarnya kan kalau saya belajar itu kan oksigen itu malah bisa mempengaruhi korosi begitu ya Pak. Jadi adanya oksigen itu malah menaikkan korosi. Nah, di sini kenapa pada saat uh, sistem OT ini bisa malah mengurangi korosi? Itu sebenarnya bagaimana sistem terjadinya kok bisa seperti itu gitu Pak? Iya. Jadi dasar percobaan. Ya terima kasih Mbak Lydia pertanyaannya bagus sekali ya. Eh ya em, jadi seperti yang saya bilang di awal memang ini dasar percobaannya ini sebenarnya skematiknya ini referensinya EPRI. Jadi ada yang apa namanya melakukan percobaan di mana saat sebuah air itu NaCl free atau dia sangat murni, kemudian ditambahkan oksigen sampai 200 ppb, itu laju korosnya lebih rendah daripada air yang mempunyai 5 ppm NaCl meskipun oksigennya lebih kecil. Nah, dari dasar teori ini akhirnya dikembangkanlah oksigen treatment. Nah, oksigen treatment ini perlu diingat bahwa oksigen yang diinjeksikan ini proporsinya tepat ya, bukan oksigen yang ada. Jadi nggak bisa. Misalnya gini, di air laut itu oksigennya 7.000 ppb atau 7 ppm. 7.000 ppb ini harus dihilangkan dulu di AVT menjadi 5 ppb dulu. Dihilangkan dulu untuk membentuk yang namanya magnetic layer tadi. Nah, setelah 7 ppb dapat dan airnya bisa dijaga kemurniannya, ya, free salt atau free NaCl, nggak ada padatan terlarut di situ, nggak ada garam, nggak ada impurities yang lain. Kita tambahin sedikit oksigen hanya sampai 100 ppb. 100 ppb itu masih sangat kecil ya, itu sekitar 0,01 ppm ya, masih kecil sekali sebenarnya itu. 100 ppb, maka terbentuklah yang disebut dengan double protective layer ini. Yaitu akan dibentuk yang namanya Fe2O3. Tadinya kan cuma Fe3O4 layer, jadi Fe2O3. Nah, ini akan membentuk double protective layer ini. Jadi sebenarnya oksigen tetap menjadi sebuah oksidator yang bisa mengkorosi. Cuman dengan jumlah tertentu, ternyata ini bisa membantu membuat passive layer menjadi lebih rapat.
Konsep dasarnya sih seperti itu. Jadi bukan oksigen yang kalau tapi kalau di tempat umum memang rata-rata masih menggunakan AVT, yaitu oksigen free-nya, oksigennya kita hilangkan. Dan baru belum banyak sih Bu yang pakai oksigen treatment ini. Bahkan saat saya ujian IATKI dengan PLN pun mereka masih menanyakan kenapa saya injeksi oksigen dalam sistem saya gitu. Jadi seperti itu barangkali bisa menjawab Mbak Salsabila atau masih kurang jelas? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Oh ya, oh Mbak Ludia, maaf. Nanya Mbak Ludia tadi. Ini kayaknya Salsabila ini mau tanya. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila Maharani. Di sini saya mau bertanya Bapak. Ada dua pertanyaan dari saya. Untuk yang pertanyaan pertama itu, pembangkit listrik itu kan tidak lepas dari boiler. Apakah di operasinya itu ada kalkulasi untuk suhu maksimum yang nantinya itu berpengaruh ke mungkin kadar kadar oksigen atau H2O yang nanti dihasilkan. Nah, pertanyaan kedua, di pembangkit listrik tenaga air itu setahu saya kan turbinnya langsung berinteraksi dengan airnya atau fluida air itu langsung menggerakkan turbin yang mana setahu saya air itu merupakan salah satu elemen penyebab korosi. Nah, kalau di pembangkit listrik tenaga air itu sendiri apakah ada sebuah proteksi khusus yang biasanya digunakan untuk mencegah turbin mengalami korosi? Gitu, Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Dia, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama tentang temperatur di boiler ya. Nah, boiler itu banyak sekali tipenya. Untuk tipe yang ada di pembangkit saya itu super critical boiler. Super critical boiler. Saya presentasinya ada nggak ya? Jadi super critical boiler itu sebentar. Nah, ini super critical. Jadi super critical itu apa namanya? Air yang dipanaskan dalam boiler itu dipaksa untuk dia itu masuk ke dalam fase supercritical, fase supercriticalnya, sehingga dia tidak melewati fase panas. Nah, ini saya nggak ada supercritical Rankine-nya ya. Jadi kan kalau kita biasa ada TS diagram seperti ini, ya kan? Di sini entropi, di sini kondensat, kemudian ini masuk boiler nih, kita panaskan, cool in masuk, kemudian sensible heat. Nah, kalau kita masih pakai dilewat di latent heat, berarti latent heat itu, nah, latent heat itu kan kalau kita dulu belajar adalah panas laten itu panas yang lebih membutuhkan energi untuk naik daripada panas sensibel. Karena panas laten ini adalah panas yang digunakan untuk merubah fase dari cair ke uap. Nah, kalau di boiler supercritical itu tidak akan dilewatkan di latent heatnya, dia akan langsung ke atas ini. Nah, dia akan langsung ke atas ini nggak ada di sini ya, sayangnya ya. Nah, dia akan langsung masuk ke supercriticalnya, yaitu di tekanan 240 dengan temperatur 565. Nah, kelebihan kita pakai supercritical boiler adalah batu bara yang kita pakai akan lebih hemat daripada kita pakai subcritical yang masih masuk di fase latent heat tadi. Jadi kita nggak akan masuk ke fase latent heat, kita langsung masuk ke supercritical. Jadi air yang masuk akan langsung berubah menjadi uap secara langsung dan kemudian menjadi super heated steam. Nah, apakah ada proteksi panas? Pasti ada. Makanya nanti ada yang namanya superheater spray. Superheater spray itu adalah air dingin yang disiramkan di area main steam untuk menjaga temperatur turbinnya agar tidak terlalu panas. Nah, sehingga saat terjadi korosi, nah kan makanya saat terjadi korosi di feed water tank itu akan lewat ke atasnya tuh paling banyak lewat superheater spray tadi, yaitu spray yang digunakan untuk menjaga temperatur steam yang masuk ke turbin. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah turbinnya langsung digerakkan oleh uap? Iya, langsung kontak langsung digerakkan oleh uap. Dan uapnya adalah uap yang kering, uap yang nggak ada basah-basahnya sama sekali. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terbentuk droplet atau embun atau air dalam turbin tersebut, sehingga laju korosi bisa sangat dikurangi. Karena kalau nggak ada air kan tidak akan terjadi reaksi elektrokimia. Nah, justru potensi yang terjadi di turbin itu lebih banyak adalah endapan atau deposit atau numpuknya produk korosi dari proses korosi yang ada di fase cair tadi di bawah. Seperti itu. Mungkin
Ada yang belum menjawab? Ada yang belum terjawab? Saya izin memberikan feedback nih Bapak. Eh, Ya. di beberapa pembangkit pembangkit listrik kan banyak sumbernya ya Bapak. Dan di pembangkit listrik tenaga air, setahu saya itu turbinnya bukan digerakkan oleh fase uap, tapi langsung dengan fase fluida cairnya itu, airnya itu. Nah, padahal air itu kan elemen dari penyebab korosi. Nah, apakah dari segi pembangkit listrik tenaga air itu sendiri ada sebuah proteksi khusus untuk Oh, turbinnya? maksudnya yang di PLTA gitu. Ya, Gimana korosinya? ya. Wah, kalau sebagai praktisi saya nggak boleh asal jawab, Mbak. Saya nggak tahu. Harus nanya ke harus nanya ke cemis yang ada di pembangkit listrik tenaga air. Saya nggak punya pengalaman di sana, jadi saya nggak bisa menjawab. Mohon maaf ya. Mungkin Bu Lili punya pengalaman Bu di PLTA. Saya nggak punya soalnya. Nggak punya, apalagi saya. Taunya teori. Mohon maaf Mbak, saya nggak bisa jawab Nah, untuk yang di PLTA karena saya nggak tahu ya proteksi di PLTA seperti apa. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. monggo yang lain lagi. Ya, are you done? Itu Mbak Rosana itu Bu mau nanya. Oh, ya, ya. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosiana Amelia Pratiwi dengan RP 20412311023. Isi menjawab, Pak. Tadi kan Bapak Sigit menjelaskan tentang pasif magnesi layernya tadi. Eh, Pada pasif magnesi layer tersebut, apakah ada metode khusus untuk mengukur dan menganalisa ketebalan pasif magnesi layer pada material di industri yang Bapak lakukan? Terima kasih. Bagus banget nih pertanyaannya nih. Bagus banget nih pertanyaannya. Saya dulu juga nggak kepikiran gimana ngukur passive layernya ya. Jadi gini Mbak, dalam strategi maintenance di power plant itu ada yang namanya maintenance outage yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Nah di situ nanti mekanik ya, sebenarnya mekanik kalau udah masuk ke situ akan memotong pipa di boiler itu di area wall, di area yang di situ masih ada fase saturated steam, bukan fase superheated karena fase superheated itu sudah berbeda lagi untuk layeringnya. Nah, di fase saturated itu akan diambil beberapa corner atau beberapa sampel pipa, kemudian akan dikirim ke laboratorium yang memiliki SEM biasanya, yaitu eh, apa tuh elektron eh, pokoknya belakangnya elektronik mikroskop lah ya, yang dia tuh bisa apa namanya melihat eh, ketebalan dari oxide scale tersebut. Nah, ketebalan oxide scale tersebut apabila terlalu tebal pasif scale-nya maka itu masuk dalam kategori tidak baik. Beberapa power plant di Jepang itu menganut sebuah paham saat oxide scale-nya atau passive layer-nya itu sudah terlalu besar, maka perlu dilakukan chemical cleaning atau pengamplasan ulang untuk agar nanti dibuat layer yang baru. Tapi setahu yang saya paham, di Indonesia masih belum ada yang melakukan itu. Tapi kemarin ada utusan dari Marubeni, salah satu stakeholder kita yang datang kemari. Mereka menganalisa boiler kita dan mereka menganggap sudah waktunya untuk dilakukan apa namanya chemical cleaning, di mana oxide cleaningnya kalau bagi mereka sudah lewat dari 5 mikro mili, 5 mikron mili dari base materialnya dan itu sudah menurut mereka sudah harus dilakukan chemical cleaning untuk mengurangi ketebalannya dan untuk membuat layer baru. Seperti itu. Karena menurut mereka kalau terlalu tebal nanti itu juga akan mudah eh, tergerus lewat erosi corrosion dan akan lari ke turbin. Seperti itu, Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ada lagi itu kayaknya. Silakan. Oh, ke moderator dulu ya. Silakan moderator. Saya langsung. Kepada Richard dipersilahkan. Baik Pak, izin masuk. Perkenalkan nama saya Richard Wijaya Santoso, NRP 20412311037. Baik Pak, tadi yang sudah dijelaskan Bapak itu pengendalian korosi itu kan ada yang oksi, oksigen treatment. Nah itu kan kalau dari contoh Bapak itu kan pada lapisan di heat exchanger ya Pak ya. Nah apakah pada kayak komponen-komponen lain kayak
terutama pada reservoir atau feedwater tank itu kan langsung fluida airnya ya Pak, banyak ya. Fluida airnya yang banyak ya Pak. Nah, itu apakah ada pelapisan juga atau bagaimana Pak untuk pengendalian korosinya? Terima Ya, kasih Pak. ya, makasih. Langsung dijawab ini, Mbak. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Memang justru justru ini kan reservoir nih, water tank ini reservoir ya Mas Richard ya. Justru memang laju korosi itu paling besar terjadi di sini nih, di area ini nih. Di area temperatur 150 sampai 200. Makanya disebut dengan feed water treatment. Treatmentnya ada di feed water, bukan di boiler ya. Mana Treatmentnya ada di gambarnya feed enggak water. kelihatan? Gambarnya enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, Bu? Belum di-share. Yang lain kelihatan enggak? Terlihat Bu. Terlihat. Oh, berarti di saya ini yang jadi masalah ya. Oke, saya tak Oke, share-nya. GG, matur nuwun. Oh iya ya, GG, Bu. sudah terlihat. Oke. Jadi ini kan reservoirnya nih feed water. Justru memang laju korosi paling besar itu terjadi di sini, di antara feed water sampai heater. Makanya tadi terjadi posisikan di sini nih, HP heater 7 dan 8. Karena korosi terjadi paling besar di sini, kemudian produk korosinya terbawa oleh aliran air sehingga ngeblok di sini dan di sini. Nah, apakah feed water tanknya itu mengalami proses pasivasi, Pak? Justru targetnya di situ. Jadi di fase cair. Jadi fase cairnya itu dari sini sampai sini masih cair nih, Mas. Nah, masuk ke boiler sampai separator ini masih cair. Nah, atas ini udah uap. Jadi kita harapkan di fase cair ini, di fase yang masih ada cairan atau masih udahnya berbentuk cair, itu terjadi yang namanya passive layer tadi. Seperti itu. Jadi kalau apakah di water terjadi? Ya, justru kita harapkan memang utamanya di sini karena paling besar di sini. Kalau kita mau apa namanya mau gambarkan, saya pernah cek satu persatu ya, maksudnya kira-kira di sini berapa ya, apa namanya FE-nya ya, di kondensat, kemudian di inlet berapa, di outlet berapa. Di sini tuh bagus, 0,1, sini 0,1, pas saya ngecek sini tuh 2 ppb. Jadi memang paling besar itu terjadi di sini, proses korosi, sehingga produk korosinya kita cek di sini lebih tinggi. Nah, kalau di sini lebih tinggi, pasti di atas ini lebih tinggi juga. Nah, dengan kita menggunakan oksigen treatment itu memang lebih tinggi sedikit, tapi lebih tingginya di 0,02, jadi sangat-sangat kecil. Seperti itu. Apakah ada tanggapan? Ya baik Pak, izin menanggapi Pak. Silakan. Nah kalau menurut saya itu kalau korosi itu kalau pada material besinya ada kayak sedikit apa ya apa ya istilahnya kayak celah atau Ya, ya. celah-celah sedikit lah. Nah itu kan bisa kayak mempercepat korosi gitu. Nah Mm-mm. misalkan pada kayak pipa atau beberapa material pada mesinnya itu kayak ada istilahnya kerusakan sedikit celah-celah sedikit lah pada besinya. Nah itu apakah bisa di cover dari passive layer atau harus diganti materialnya langsung Pak? Oke, bagus juga pertanyaannya, bagus-bagus ya ini ya. Em, Sebisa mungkin seperti ini. eh Passive layer itu. Jadi sebelum kita melakukan, jadi pada saat pertama kali kita melakukan pasivasi, ya kita ngomong dari awal ya. Kita ngomong dari awal aja. Dari awal commissioning atau project. Jadi pertama kali boiler itu ada, dia harus dilakukan yang namanya chemical cleaning. Chemical cleaning itu tujuannya untuk ngamplas sedikit tapi pakai larutan. Kan nggak bisa kalau dalam pipa kan nggak bisa diamplas ya. Gimana kalau dalam pipa kita ngamplas nggak mungkin apalagi sepanjang itu gitu ya. Jadi kita masukkan acid cleaning namanya. Nah itu secara perlahan lapisan besi itu akan digerus sedikit demi sedikit. Kemudian setelah di acid cleaning akan dilakukan proses pasivasi awal. Nah proses pasivasi awal ini biasanya menggunakan hidrazin. Nah, itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah agar tidak ada celah sama sekali sebelum itu dikasih layer. Nah, jadi diratain dulu nih logamnya, kita ratakan dulu logamnya pakai acid cleaning, kemudian kita kasih layer. Layer pertama itu dipakai pada saat pertama kali unit itu belum dioperasikan, namanya
pasif pasifasi. Jadi namanya proses pasifasi itu menggunakan hidrazin di temperatur rendah. Ya temperaturnya paling cuma ya waktu ada pemanas paling cuma sekitar 70 sampai 55 derajat. Nanti nah pas pada di fase ini kita masih pakai corrosion kupon, Bu. Di fase ini kita masih pakai corrosion, masih bisa kita pakai corrosion kupon. Jadi corrosion kuponnya kita masukkan nanti akan kelihatan ada layernya. Nah, kemudian setelah dipasifasi baru unit akan pertama kali dioperasikan. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan yang tadi ditakutkan oleh Mas Richard itu nggak terjadi. Yaitu, Pak, gimana celah-celah yang sudah ada yang terkursi sebelumnya? Apakah tertutup sama passive layer? Enggak, karena udah ada acid cleaning dan kemudian dikasih passive layer. Nah, cuman sayangnya di passive layer itu sendiri dengan flow yang begitu besar untuk magnetate layer itu nggak terlalu kuat, Mas. Jadi porus dia berlubang sehingga kadang-kadang passive layer juga ke bawah juga sama aliran air yang terlalu besar dan yang tekanannya terlalu besar. Nah, sehingga kita membutuhkan passive layer yang lebih dense lagi atau lebih compact lagi dan lebih kecil porositasnya. Nah, maka disitulah kita membentuk yang namanya double protective layer oxygen treatment tadi. Meskipun sebenarnya secara umum sebelum kita konversi juga ke oxygen treatment, kita melakukan chemical cleaning lagi. Tujuannya apa? Kita amplas sedikit lagi tuh. Nah, kita ratakan lagi, kita kasih baru lagi. Karena takutnya kalau ada terjadi celah, itu efeknya besar, Mas. Jadi kalau terjadi celah itu, kalau misalnya gini ya, ini permukaan, ini ada celah sedikit. Nah, nanti akan ada akumulasi dalam sini. Nah, akumulasi ini akan menyebutkan proses korosi baru. Kalaupun bukan proses korosi baru, dia akan ada namanya heat trap namanya kalau dalam boiler. Bayangin misalnya temperaturnya 500 derajat. Nanti akan ada akumulasi panas di situ terlalu banyak sehingga akan menjadi pecah seperti ini. Akan pecah seperti ini. Sorry, peti pecahnya mana tadi? Nah, seperti ini yang ini. Gitu. Bisa juga pecah seperti ini juga. Ini terjadi di boiler ya, di separator. Apakah ada tanggapan lagi? Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat menjawab, Pak. Oke, sama-sama. Ada teman-teman yang lain apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Bagi teman-teman alumni yang lain, seangkatan sama saya itu ada beberapa. Kalau mau nanya silakan. Sambil menunggu, mungkin masih ada waktu ya. Jadi ini tadi kan sebetulnya saya itu kan memberikan materi yang namanya ada inhibitor, kan gitu. Ya di dalam proses pengendalian korosi itu kan salah satunya kan ada penambahan inhibitor, yang fungsinya salah satunya adalah membuat lapisan. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu implementasi dari penambahan inhibitor ya, yang membuat akhirnya kan nambah hidrasid di sini yang menyebabkan terjadinya lapisan di dalam di permukaan logam gitu ya. Apa ini tergolong ini ya Mas Sigit? Betul, Bu. Betul sekali. Betul sekali, Bu. Jadi memang untuk sistem-sistem yang kita dalam tanda kutip tidak memungkinkan menggunakan katodik proteksi dan sacrifice inode ya, kita mau tidak mau harus memanipulasi fluida yang ada. Selama memang fluida itu bukan menjadi produk utama. Kalau kasusnya Pak Baktiar kemarin kan minyak produk utamanya nggak mungkin dimanipulasi ya Bu ya. Akhirnya dia menggunakan manipulasi di material pipanya. Ya, tapi kalau power plant ini karena produk utamanya adalah listrik bukan air, nah makanya kita memanipulasi airnya. Salah satu caranya membuat passive layer, salah satunya yang Ibu sebutkan tadi, kita menggunakan hidrazin untuk passive layer pertama. Oke. Apakah ada lagi? Enggak, Mbak Salsabila, masih adakah teman-teman yang mau bertanya? Pak Edi ini, biasanya Pak Edi, Pak Tri Edi. Hadir lagi tuh Pak Tri Edi itu, ada itu.
Tadi sempat hadir Bu, kayaknya udah live. Boleh ya. Masih ada, Pak? Oh masih. Ya, terima kasih Bu Lili. Mohon maaf, belum bisa on ini sedikit. Terima kasih. Oke. Eh, ini mungkin enggak banyak ya. Ini bagus ini eh, pengetahuan baru bagi yang belum terkait teknologi ini. Ini ada yang menarik tadi terkait ini apa oksigen injection ya. Itu oksigen murni atau berupa peroxide gitu yang diharapkan nanti dia terurai, peroxide-nya terurai sehingga menjadi air dan oksigen gitu. Dan dosis itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua dosisnya itu tadi mungkin kalau tidak salah 7 ppt sampai 10 ppt itu eh, apa continuing dosis atau bagaimana? Oh, continuing injection begitu ya atau eh, pada saat shutdown saja atau bagaimana itu? Eh, Kira-kira itu dulu barangkali. Terima kasih kesempatannya Bu Lili dan Iya. Mas moderator. Iya, terima kasih Pak Triedi atas pertanyaannya. Untuk apa namanya tadi oksigen yang digunakan kita gas langsung Pak beli di Samator dengan purity 99,99%. Jadi langsung nggak ada berupa apa ya langsung kita injeksikan saja. Sama seperti ini seperti oksigen yang disuplai ke rumah sakit. Jadi injeksinya memang langsung gas. Jadi pure pure oksigen. Eh, Beberapa unit di ini segala informasi di beberapa unit di Australia itu sempat menggunakan untuk mengurangi cost ya Pak, sempat menggunakan ambient air. Jadi ambient airnya langsung dimasukin gitu kan ambient air ada 20% oksigennya. Tapi itu justru Bahaya. menaikkan impurities. Jadi kemurnian airnya jadi terganggu sehingga justru menyebabkan korosi lanjutan sehingga itu di stop sehingga pilihan utama sekarang tetap menggunakan pure oksigen untuk injeksi oksigen treatment. Kemudian dosisnya itu di macam-macam ya Pak. Tapi ya di range 30 sampai 200 ppb. Kalau di unitnya Pak Sidik kemarin dia pakainya di 100 ppb Bu. Tinggi kalau saya cuma pakai 70 ppb. Itu sangat bergantung dengan monitoring corrosion product yang dipakai karena itu sangat apa ya? Sangat bergantung sama kondisi operasional masing-masing. Eh, itu aja tadi pertanyaannya Pak ya. Ya, ya. eh, Terima kasih. Mungkin ini apa ya suggest lah kepada teman-teman semua ya. Jadi di corrosion technology ini kalau bisa kita eh, resumekan sedikit gitu kan ada yang pakai apa untuk inhibit itu secara fisik itu ya dihalangi secara fisik dengan coating dengan apa covering begitu. Terus kemudian ada yang di treatment dengan chemical dan yang eh, apa eh, terakhir mungkin dengan uh, katodik gitu ya protection yaitu dengan mengatur potensial elektronegatif dari apa uh, uh, masing-masing elemen itu agar bisa stabil dan tidak melepaskan korosi kan gitu. Nah, ini mungkin menarik nih mungkin bagi uh, Bu Lili dan para ini ya Bu, dan para researcher eh, eh, di mana kita mendapatkan satu optimasi yang terbaik di antara ketiga metode yang saya resumekan itu. Mungkin ada metode lain ya, yang misalnya secara apa kuantum atau secara nuklir gitu ada juga. Itu kira-kira kalau dalam praktek yang industrial sehari-hari ini kondisi-kondisi optimum apa yang kita memilih metode inhibit corrosion ini yang paling optimal. Karena kalau di industri kan terkait juga dengan apa cost maintenance gitu ya, Bu Lili ya.
Nah, ini kan biasanya sangat diperhatikan di dalam operasional industri. Operational cost nanti diadu dengan investasi cost gitu Bu. Nah, disitulah ada titik temu apa namanya eh, optimalisasi itu gitu. Apakah kita beli suatu instrumentasi inhibitor ini dalam jangka sekian waktu panjang atau kita mengambil apa namanya eh, eh, apa operasional yang day to day seperti chemical tadi gitu ya, seperti itu. Nah, ini menarik bagi apa para researcher dan akademisi bagaimana eh, Bu Lili dan teman-teman gitu ya. Barangkali itu Bu Lili dan teman-teman Oke. sekalian, Mas. Terima kasih. Barangkali ada apa exercise untuk hal eh, apa itu eh, mengenai chemical, sorry, mengenai corrosion technology ini. Itu Bu Lili. Mungkin ada satu lagi Oke. eh, yang belum terbahas yaitu ini ya corrosion and eh, high time extreme gitu ya. Eh, dan beberapa kondisi Hmm. ekstremitas lain. Jadi selain high time juga ada kondisi apa namanya high impact atau high vibration gitu. Barangkali itu yang ke depan mungkin bisa kita eksplor sama-sama. Demikian, terima kasih eh, Mas Sigit, Bu Lili, Mas Moderator, Bu Kadep ya, dan adik-adik Bu sekalian. Selamat belajar dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Saya kembalikan ke moderator. Monggo silahkan Mbak. Baik, karena waktu juga masih tersisa banyak, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Ada Muhammad Firzin, dipersilakan. Misi, Pak. Perkenalkan saya Muhammad Firzan Maulana, NRP 204 123 1001. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai yang apa AVT itu kan ada dua jenis, yang oxidation dan reduction. Itu perbedaannya itu kalau secara penggunaannya itu gimana ya? Uh, Keadaan atau situasi yang melandasi pemilihan antara menggunakan oxidation atau reduction itu seperti apa, Pak? Eh, langsung ya Mbak. Ya, Bapak. Oke Mas, waduh saya salut ini sama pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus. Eh, Reduction dan oxidation. Nah, yang membedakan kalau kita reduction itu kita menggunakan reducing agent. Reducing agentnya ini tuh jadi reducing agent ini sebenarnya bisa disebut dengan passivation agent. Itu adalah hydrazine atau karbohidrazat. Hidrazin atau karbohidrazat ini adalah sebuah chemical yang bisa digunakan untuk mengabsorb oksigen. Jadi chemical ini bisa mengurangi oksigen dalam air. Nah, tetapi efeknya adalah suasana yang dibikin di dalam air itu menjadi reducing sehingga ORP-nya itu aduh salah ini maaf ini saya salah ketik ORP-nya itu turun ke minus 150 sebenarnya ini bukan 50 ya yang 50 sampai 50 itu yang oxidation itu di minus 150 sampai 300 milivolt turun reducingnya jauh sekali. Nah, kapan ini digunakan Pak? Reducing agent ini digunakan satu saat memang unitnya itu terdapat ini terdapat base material tembaga pada cup heat exchanger-nya meskipun udah jarang nih unit tua biasanya atau disebut dengan mixed metallurgy dia harus pakai reduction. Kenapa dia pakai reduction? Karena dia nggak bisa pakai amonia, dia bisa pakai amin, tapi amin biasanya cukup mahal untuk dipakai sehingga dia menggunakan amonia yang sedikit, jadi amonianya diinjak sedikit, kemudian ditambahin hidrasin untuk menaikkan pH juga. Jadi sebagai pasif pasangannya juga pH. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saat deaeratornya tidak mampu mengurangi
oksigen sampai di bawah 10. Jadi kalau saya selalu memberikan saran, misalnya kan beberapa unit lain kan nanya, Pak, saya bisa nggak ya berubah dari AVTR ke AVTO atau dari AVT reduction ke oxidation? Di stop aja Mas, apa namanya injeksi untuk hidrazinnya. Di stop dulu, apakah DO-nya masih tercapai di bawah 10? Saat DO masih di bawah 10, kita ngapain kita harus nginjek apa namanya oksigen scavenger? Nggak perlu. Ya sudah, kalau ini udah bisa tercapai di bawah 10, langsung aja konversi ke AVTO. Karena secara corrosion product, AVTO jauh lebih bagus daripada AVTR. AVTR ini kalau kita cek corrosion produknya itu sampai 5 ppb. Kalau AVTO ini kita bisa sampai 3 sampai 2 sampai 3 ppb. Jadi lebih rendah. Makanya sekarang banyak sekali PLTU yang kalau nggak bisa ke OT mereka cenderungan ke AVTU gitu. Nggak pakai hidrazin. Nah, cuman ini kadang-kadang agak kontroversial buat yang jualan chemical ya. Karena semakin bagus treatment, chemicalnya semakin sedikit sekarang. Gitu. Apakah terjawab? Baik, terima kasih Pak. Cukup menjawab. Terima kasih. Ada teman-teman yang lain apabila masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa raise hand. Mungkin akan ditunggu selama 2 menit ke depan. Saya kira dicukupkan aja Mbak Salsabila. Ada nanya nggak? Enggak. Masih, Ini saya masih ada. ada mahasiswa kerja praktek juga Bu depan saya soalnya. Oh, anak ITS apa? Bukan Bu, dari mana? Oh, dari Politeknik Negeri Jakarta. Kan deket Oh, iya Jakarta Bu. iya. Iya. Iya iya. Heeh. Apa dia dapat korosi juga? Mestinya dapat dong ya. Oh iya, konversi energi sih Bu. Kalau rata-rata di pembangkit kan teman-teman konversi Oh energi ya. yang nggak. Iya. Ya, ya. Tapi banyak butuh pengetahuan korosi juga biasanya sedikit. Iya, harus itu nggak bisa. Tapi selama ini yang menangani korosi mesti orang chemical ya, orang kimia ya. Chemical Bu, iya. Eh, Iya. sebenarnya kita juga ada apa namanya impress current Bu di kondenser di air Iya, laut kan kita pakai air laut. Cuma iya. yang nanganin malah orang electrical Bu, bukan chemical. Oh gitu. Iya, Oh iya, iya karena terkait dengan mengatur ini kan mengatur harusnya apa iya. ya arusnya. Betulnya orang kimia bisa juga kok itu. Iya, cuman untuk belajar bagus sih Bu. Lihat-lihat, pengen Iya, tahu kayak gimana impress iya. current itu. Iya. Monggo Mbak, silakan Mbak dilanjut. Baik, Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sigit yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan atau materi terkait korosi ini. Dari Pak Sigit ataupun Bu Lili, apakah ada sebuah closing statement yang ingin disampaikan belum dilanjut ke Yang sesi dokumentasi? yang akan menyampaikan Bu Ardista yang mengkoordinir kegiatan ini. Baik, Ibu. Kepada Bu Dista, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili eh, dan Mbak Moderator Salsabila. Mohon izin, Pak Sigit, kita berjumpa lagi di kuliah Ya, tamu yang kemarin sudah di IKEPO. Oke, eh, Alhamdulillah udah 3 hari berturut-turut ya, 3 sesi sudah dilaksanakan kuliah tamu atas kontribusinya peran alumni di sini. Alhamdulillah IKD Kim sudah memberikan kontribusi nyatanya yakni dengan memberikan kuliah tamu kepada adik-adik mahasiswa yang dimana saat ini yang dijalankan adalah kuliah tamu mengenai bahan konstruksi di mana nantinya diharapkan adik-adik ini mahasiswa ini dapat mengetahui pencegahan korosinya bagaimana, pengendalian korosinya bagaimana, diaplikasikan di dalam industri. Nah, ada tiga hari yang dimana sudah diisi oleh Pak Baktiar, Pak Sidik, dan Pak Sigit. Ini sudah sudah sangat profesional ya dari segi praktisi. Diharapkan mahasiswa ini bisa
mengerti ya, bisa mengerti dan alangkah baiknya apabila ada kuliah tamu seperti ini dipergunakan waktunya dengan baik, digali lebih dalam lagi materinya terkait korosi, ya terkait korosi nantinya akan berguna untuk kalian di masa mendatang karena eh, jarang sekali ini peran alumni ini mengisi mengisi waktu kuliah tamu karena kita harus mencocokkan juga waktu dari Bapak Ibu alumni untuk membagikan ilmunya serta waktu dari departemen untuk mencocokkan waktu dari jadwal kuliahnya. Jadi praktisi lebih baik dipergunakan aktif untuk bertanya, menanyakan apapun yang kalian ingin ketahui lebih dalam. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sigit untuk penutup materi hari terakhir dari kuliah tamu terkait korosi, pencegahan korosi. Matur nuwun sangat dan Bu Lili yang sudah menjadi dosen pengampu mata kuliahnya di korosi. Bu Lili, ada Bu Laila dan Bu Warlinda. Saya perwakilan dari departemen mengucapkan terima kasih banyak atas peran alumni dalam ini kuliah tamu ini. Baik, begitu. Mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan ke Salsa atau mungkin dari Pak Sigit ada closing statement terakhir untuk adik-adik. Ya, terima kasih kesempatannya dan senang bisa membantu di sini apalagi ada Bu Lili. Kemarin aja kalau jadwalnya nggak sesuai karena Bu Lili yang minta disesuaikan Bu ini Bu. Langsung patuh ya. Langsung patuh, nggak boleh sama guru, nggak boleh nggak patuh. Itu aja ada senang sekali dan teman-teman luar biasa. Alhamdulillah. Itu aja. Iya, saya juga terima kasih banyak ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi. Perlu digali lebih dalam lagi ini. Banyak sekali ilmu yang kami peroleh di sini yang bisa memberikan wacana baru ya di dalam saya menyampaikan materi ini kepada mahasiswa. Terima kasih Mas Sigit dan juga Mas Sidik serta Mas Bahtiar ya yang kemarin itu. Insya Allah mungkin kita akan terus lanjutkan ya. Ini saya maunya minggu depan ini sudah karena mata kuliah saya itu saya sekarang pegang 3 mata kuliah. 4 sih. Satu ada lagi teknik komunikasi lanjut. Kemarin ketika pertemuan alumni ada teman angkatan juga alumni juga ya yang kayaknya ada di bidang itu. Saya mau libatkan juga untuk menyampaikan. Kemudian juga ada K3L. Ya, ini kelihatannya juga banyak itu teman-teman yang di posisi itu ya sehingga mungkin bisa juga kami undang ya untuk mereka bisa memberikan sharingnya kepada kami. Nah, semester ini kan sudah minggu ke-12 ya Mbak Abisa ya. Minggu ke-12. Jadi kan tinggal 4 minggu lagi sehingga mungkin ini adalah insya Allah semester depan kita akan arrange dengan lebih baik ya untuk agenda kuliah tamu ini. Saya rasa itu Mas Sigit, apresiasi luar biasa. Wow, saya bilang gitu aja ya pada Mas Sigit dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya. Cukup kami kembalikan ke Salsabila untuk menutup dan mengakhiri sesi kuliah tamu pada hari ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sigit, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman lainnya karena telah meluangkan waktunya. Untuk sekarang bisa lanjut ke sesi dokumentasi. Bisa dimulai Mungkin dari sini. ini stop share dulu ya. Mas Sigit di stop Oh share. iya, lupa Bu, nggak diingat. Silakan, maaf. Oke. Oke.